sehat. Apa kabar anak-anak Tuhan? Semua harus tetap semangat ya. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Ini bulan Mei. Kita berdoa. Salam Maria. Bisa kan adik-adik? Yuk kita siapkan hati. Tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa selalu diawalin apa? Ya, tanda salib. Orang Katolik biasanya membuat tanda salib. Gimana caranya? Tahu nggak, Dek? Selalu setiap berdoa kita harus dengan posisi yang baik. Seperti tadi ya, kita sebelum berdoa siapkan hati kita. Jadi kalau mau berdoa nggak mikir, aduh aku tadi mau main apa ya? Aduh itu tadi Mama udah siapin mie ayam. Kalau kita mau berdoa, siapkan hati, tenang dulu. Lipat tangan, tutup mata, dan membuat tanda salib. Buat tanda salib seperti apa? Dalam nama Bapa, ya di atas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu tanda salib. Nanti adik-adik lihat ya tanda salib yang benar itu seperti apa. Dan kapan ya kita membuat tanda salib? Ayo adik-adik tahu nggak kapan kita buat tanda salib? Setiap memulai berdoa dan selesai berdoa, kita tutup dengan tanda salib. Untuk apa kita membuat tanda salib? Tanda salib yang kita lakukan itu berarti ketika kita dalam nama Bapa, berarti kita mengundang Yesus untuk hadir dalam doa kita. Makanya kita berdoa harus dalam posisi yang baik. Jangan berdoa sambil mainan, sambil tangannya kemana, matanya kemana-mana. Nggak boleh, karena Yesus hadir dalam doa kita. Kita undang melalui tanda salib yang kita lakukan di awal berdoa. Ya kan? Nah, terus tanda salib adalah tanda kemenangan Yesus. Harapannya dengan membuat tanda salib, kita semua mampu mengalahkan dosa dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kok bisa, Kak? Iya dong, ketika kita menggunakan tanda salib, Tuhan hadir dalam doa kita, dalam hati kita, dan kita mengingat apa sih yang Tuhan mau terhadap hidup kita. Kan gak mungkin kita hadirkan Tuhan dalam doa, terus adik-adik melakukan hal yang gak baik, ya kan? Kita diingatkan untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan pada saat kita melakukan tanda salib, pada saat berdoa. Nah, hari ini hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus itu juga disiapkan kita pada saat ini dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Tanda salib mengingatkan kita bahwa
bahwa keselamatan diperoleh oleh Yesus yang tersalib dan bangkit. Jadi, kalau kita menggunakan tanda salib, kita ingat dosa kita sudah dihapus, kita sudah diselamatkan oleh Yesus yang tersalib dan bangkit. Nanti adik-adik baca Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kak Enda baca yang ayat 19 aja ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal Maha Kudus yang kita peringati hari ini. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah Kak Enda ceritakan tadi, kapan ya kita harus melakukan tanda salib? Ya, pada saat kita memulai berdoa dan kita menutup doa juga dengan tanda salib. Terus kalau kita di luar kadang malu nggak kalau berdoa? Misalnya nih diajak makan-makan sama papa mama di luar. Wah, aku berdoa nggak ya? Kayaknya semua pada ngeliatin aku deh. Aku kan malu. Kalau jadi anak Tuhan nggak ada malu. Harus percaya, harus yakin, harus berani. Akulah anak-anak Tuhan. Akulah orang Katolik yang selalu membawa tanda salib dalam setiap doanya. Gak usah malu, ya. Jadi setiap apa yang mau kita lakukan, jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Selesai makan kita berdoa dulu. Terus sebelum belajar, sebelum sekolah, kita berdoa dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dengan baik. Karena apa? Ketika kita awali dengan doa, dengan tanda salib, berarti kita sudah mengundang Tuhan untuk hadir di hati kita. Semua kita lakukan dengan tuntunan Tuhan, ya kan? Jadi semuanya akan bisa kita lakukan dengan kekuatan Tuhan. Siap ya adik-adik, jangan pernah malu untuk berdoa walaupun di tempat umum. Kalau kamu mau makan harus berdoa dulu. Siap ya? Tapi ingat dulu kalau berdoa boleh ngelirik kanan kiri nggak? Atau kalau lagi makan, sudah ada makanan di depan nih gitu. Buka mata deh. Nah, nggak boleh. Kalau kita mau berdoa, tutup mata, siapkan hati. Sudah nggak lirik-lirik, apalagi bercanda sama teman-teman kalau lagi di dekatnya, ya. Oke, kita sekarang bernyanyi yuk. Siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, kita sekarang bernyanyi. Mari masuk. Bisa? Yuk kita nyanyi sama-sama. Nanti untuk kita berdoa, biar kita Tuhan hadir dan masuk di hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datanglah, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datanglah,
Nah, adik-adik, pada saat kita memulai segala sesuatu, kita buka dengan doa. Kita awali dengan tanda salib. Kita undang Yesus hadir di hati kita, di dalam hidup kita, supaya apa yang kita lakukan selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan ketika mau makan, ketika mau belajar, ketika mau pergi, sebelum tidur dan setelah bangun tidur, terus rajin untuk berdoa. Lakukan doa dengan khusyuk. Karena apa? Karena Tuhan hadir dengan adik-adik memulainya dengan tanda salib, tanda kemenangan Yesus. Supaya kita selalu ingat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini. Kembali kita nyanyi lagi yuk. Sekali lagi ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datanglah, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. ditunggu ya.